Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya pada para jamaah sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 Allah telah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat, dan minta tolonglah kamu kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Allah sangat tahu bahwa manusia sangat membutuhkan pertolongan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa dengan sabar? Tidak sholat dulu, tapi kita diperintahkan untuk sabar dulu. Jadi setiap kita punya masalah, punya keinginan, haraplah bersabar. Kenapa bersabar? Karena untuk terkabulnya doa itu perlu waktu yang tepat. Bayangkan saja anak kecil masih bayi dikasih duit 1 miliar. Tentu ini akan mubazir, akan sia-sia, akan tidak bisa menggunakannya. Gitu. Jadi nanti nunggu waktu yang tepat. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan, kata Allah. Jadi masalah dikabulkan atau tidak, pasti Allah akan kabulkan setiap doa-doa hambanya yang baik-baik. Ya. Oleh karena itu kita diperintah untuk bersabar dulu, nunggu waktu yang tepat, momen yang tepat menurut Allah. Gitu. Selanjutnya setelah kita bersabar maka sholatlah. Sebenarnya bukan tidak tepat ya, kita seringkali berdoa setelah sholat. Kita berdoa dalam keadaan-keadaan tertentu. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa itu di dalam sholat. Sholat itu adalah doa, maka bersungguh-sungguhlah dalam sholat. Itu. Terutama mungkin kalau sholat wajib ada aturan-aturannya ya. Maka ketika kita punya hajat, kita bisa menggunakan sarana sholat hajat atau sarana sholat duha pas ketemu dengan waktu duha. Pas ketemu malam, sholatlah tahajud. Ada sholat tobat, ada sholat yang lain. Jadi sholatlah ketika kita punya keinginan. Jangan kita fokus berdoa setelah sholat, tapi berdoalah di dalam sholat, di dalam sujud terakhir berdoalah. Karena Allah perintahkan seperti itu, wasta'inu bis-sabri was-salat, dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi setiap kita punya hajat, punya keinginan, maka sholatlah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Sholat ini sangat luar biasa, sangat istimewa. Perintah sholat saja itu tidak diperintahkan melalui malaikat Jibril, tapi langsung Nabi Muhammad sendiri diangkat ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat ini. Sungguh sangat luar biasanya sholat. Sholat adalah saat dimana manusia bertemu dengan Tuhannya. Sholat dimana waktu yang sangat tepat, yang sangat dianjurkan, yang diperintahkan Allah untuk kita mohon pertolongan. Maka berdoalah pada saat sholat, terutama di sholat, di sujud terakhir. Ya, di sujud terakhir mintalah apapun itu, mintalah kepada Allah dalam sholat tersebut. Di dalam sholat itu merupakan doa yang paling lengkap yang diajarkan Allah kepada kita. Yang lengkap, di mana di dalam sholat itu terdapat puji-pujian, pengagungan, pengikraran diri kita. Dari awal kita awali dengan takbiratul ihram,
mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah yang mana isinya adalah pengakuan itikad kita, Allahu Akbar kabira, puji-pujian kita kepada Allah yang maha besar sebesar-besar. Inna sholati wa nusuki, dan selanjutnya itu ikrar kita, hidupku matiku ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat juga terdapat sholawat. Di tahiyatul akhir, tahiyatul awal ada sholawat yang sangat bagus. Di dalam sholat juga ada doa kita, ya, Rabbi gfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa kita yang kita panjatkan berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sudah sangat lengkap sholat itu, doa yang sangat lengkap. Nah, apalagi kalau kita punya hajat, bolehlah kita tambahkan. Di dalam sujud terakhir kita mohonkan apa? Urusan keduniaan kita mohon. Baik melalui sholat sunnah, tahajud, duha, hajat. Kalau kita punya urusan, sholatlah hajat, di mana sholat ini tidak terikat oleh apapun. Tidak terikat dengan waktu. Mau siang, mau malam, mau sore, sholatlah. Sholat hajat, sholat keinginan. Mau ngobatin orang, mau pergi, mau minta ini, minta itu, sholat sunnah hajat. Sholatlah, minta kepada Allah. Kemudian kita iringi dengan sabar. Ya. Jadi begitu, jangan fokus kita itu di doa setelah sholat, tapi fokuslah di dalam sholat itu sendiri. Sholat itu adalah doa permohonan kita. Ada surat Al-Fatihah, di mana di dalamnya Ummul Quran yang kita baca. Ya. Jadi pahami itu sholat. Maknanya sangat dalam, isinya sudah sangat lengkap. Makanya wasta'inu bisobri wassalah. Ingat pesan saya bahwa Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalah. Itu sabar dan sholat. Setiap punya keinginan, kata Allah, minta tolonglah kalian kepada aku dengan sabar dan sholat. Gitu. Siapa lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha perkasa. Harta Allah yang punya, jabatan Allah yang punya, kita pun akan kembali kepada Allah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup kita menjadi tenang dengan senantiasa bermunajat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.